kita sudah masuk ke dalam era digital, terutama perihal ini ya, lingkungan, pergaulan dan lain sebagainya. Narkoba itu sendiri di kawasan Jawa Tengah, terkhusus di Kota Semarang, ini generasi kaum milenialnya itu gimana ya Bapak? Kampanye kita anti narkotika, dampak dan bahayanya narkotika dengan cepat. Kami sangat berharap sekali untuk betul-betul bisa melaksanakan peran mahasiswa yang 5 peran tadi untuk bisa berubah khususnya Jawa Tengah untuk betul-betul bersih dari narkotika. War kontra Jatengaya, lawan narkoba bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi podcast bareng bersama PNN Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini kita mengundang tamu yang spesial nih teman-teman. Ada Kepala BNNP Jawa Tengah langsung hadir di tengah-tengah kita. Yaitu kita sambut saja ini Bapak Purwo Cahyoko. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan pagi hari ini yang sangat cerah sekali, kita kehadiran juga dari mahasiswa, yaitu dia aktivis mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Semarang dan pada saat sekarang menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang. Ini dia Saudara Mudrik Rahma Prabawanto. Selamat pagi. Pagi Mas Mauludin dan Pak Pur. Ya, selamat pagi Mas Putri. Alhamdulillah ya, sehat-sehat semua. Baik, untuk podcast kali ini kita membicarakan terkait menciptakan generasi milenial yang bebas anti narkoba. Kalau kita berbicara terkait generasi milenial, tentunya kita membicarakan anak-anak muda sekarang ya Pak. Ya. Anak-anak muda sekarang yang seharusnya mereka-mereka lah yang akan menggantikan Bapak selanjutnya di periode selanjutnya. Nah, untuk pagi hari ini kita berbicara tentang generasi milenial. Dari Bapak itu sendiri, generasi milenial itu seperti apa sih Bapak? Ya, kalau kita berbicara masalah generasi, itu kan dibagi menjadi 4 ya. Ada yang namanya generasi baby boomer, itu yang lahir antara 1944 sampai 1964. Kemudian ada lagi namanya generasi X yang lahir antara 1965 sampai dengan 74. Kemudian ada yang namanya lagi generasi Y dan generasi Z lah. Ya, generasi Y inilah yang dinamakan adalah generasi milenial. Nah, di sini sangat berbeda jauh sekali antara generasi baby boomer, generasi X sama generasi milenial, apalagi generasi Z. Kalau generasi milenial itu dia tidak lepas dari gadget ya, tidak bisa lepas dari handphone, kemudian tidak bisa lepas dari teknologi ya. Bangun tidur yang dicari pasti yang dipegang-pegang itu pasti handphone ya, atau gadgetnya. Nah, uniknya generasi X ini atau generasi generasi Y ini, generasi milenial ini, dia multitasking. Dia bisa bekerja dengan 1 atau 2 tangan. Dia bisa bekerja, maksud saya mengerjakan beberapa pekerjaan. Dan memang di dalam perkembangan periode yang ada pada generasi milenial ini, dia diikuti oleh perkembangan teknologi yang sangat tinggi sekali. Nah, dengan demikian apa yang diinginkan oleh generasi milenial ini dengan mudah ya,
dengan mudah untuk dia dapatkan, baik yang berkaitan dengan informasi, berkaitan dengan kebutuhan dia, itu tinggal pencet atau dalam genggaman itu langsung bisa dia penuhi. Ini beda sekali dengan generasi-generasi saya ini masuk generasi baby boomer ya, generasi yang ya kaptek lah dengan teknologi, tapi dengan kondisi yang ada kita tidak boleh ketinggalan, kita juga mengikuti tapi tidak secanggih yang dengan generasi milenial ini. Itu menurut saya. Tapi energi Bapak itu kelihatannya seperti anak milenial, Bapak. Ya, terima kasih. Tapi harunya aja. Iya. Casingnya. Jadi apa ya? Kita itu harus mengeluarkan energi generasi milenial biar apa ya? Generasi-generasi yang sebelumnya itu bisa tetap semangat gitu. Kalau lihat generasi milenial itu kan cenderung ke anak-anak muda gitu. Nah, dari pandangan Mas Mudrik itu sendiri gimana nih untuk generasi milenial yang tadi dikatakan oleh Bapak Kepala terkait gadget atau komunikasi teknologi. Nah, itu biasanya dari generasi milenial itu sendiri biasanya mempergunakan teknologi itu untuk hal-hal seperti apa ya? Monggo. Oke. Yang muda izin bersuara, Pak Pur. Ya. Dan ini juga ingin menyampaikan dulu ke teman-teman bahwasanya kita sudah di swab, jadi terkait lepas masker dan juga sudah jaga jarak gitu. Jadi terkait generasi muda yang tentunya kita sudah masuk ke dalam era digital, terutama perihal ini ya, lingkungan, pergaulan dan lain sebagainya tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang disampaikan Pak Pur tadi, bahwasanya memang sudah beda zaman. Jadi mungkin kalau perihal kita bicara terkait nafsa merokok, kemudian mungkin terkait miras juga di kalangan muda-mudi, bahwasanya sudah berkembang sangat jauh, terutama di era digital sekarang ini. Kalau mungkin di zaman dulu pergaulan bebas itu di lingkungan nyata, dalam artian saya dengan Mas Moluki bertemu langsung dengan teman-teman, tapi sekarang pergaulan itu bisa juga di dunia maya. Jadi terkait teman-teman kemudian terkontaminasi mungkin ya lebih terkait menggunakan miras, kemudian merokok dan lain sebagainya, itu tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar di dunia nyata, tetapi juga berasalkan dari dunia maya. Karena kita ketahui banyak sekali konten-konten YouTube maupun Instagram, media sosial yang memang menjurus maupun secara terbuka mengkonsumsi hal-hal tersebut, sehingga para muda-mudi atau generasi muda ini bisa dibilang mungkin juga ke-trigger atau terpicu juga berasal dari media sosial. Baik. Nih kalau kita lihat berita-berita itu terkait di media sosial itu gimana ya? Kadang ada orang yang salah menafsirkan dalam menayangkan sebuah berita di media sosial. Itu menurut pandangan Bapak itu bagaimana dalam sikap kami sebagai generasi milenial agar tidak terhasut oleh isu-isu yang hoax, dalam artian itu tidak ada bukti kebenarannya. Itu bagaimana, Pak? Ya, memang dengan kondisi yang sekarang serba digital seperti yang disampaikan Mas Mudrik tadi, itu dengan mudahnya ya berita-berita itu disebar. Suatu peristiwa yang terjadi di suatu tempat itu dalam hitungan detik itu sudah bisa menyebar ke seluruh dunia. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak remaja, kaum milenial, kaum yang betul-betul nanti sebagai pengganti ya atau penerus lah gitu, atau istilahnya sebagai iron stock ya, itu harus bisa betul-betul memilah berita mana yang baik dan berita mana yang hoax. Nah, tentunya sekarang juga ada sarana yang bisa digunakan untuk mengecek berita itu benar atau tidak. Kemudian
kita juga bisa menyaring berita ini baik nggak, mendidik nggak untuk kita berita ini, atau justru akan menyerumuskan kita, atau berita ini justru akan bisa membangkitkan potensi-potensi yang ada pada kita, khususnya anak-anak remaja, teman-teman kita. Nah itu kembali kepada kita sendiri, apakah kita bisa menyaring dengan cara ada sarana untuk melihat berita ini hoax atau tidak, atau kita membaca, melihat lagi dengan referensi-referensi yang banyak, tentunya akan bisa mengambil makna dari berita itu yang bisa bermanfaat atau justru akan merugikan. Gitu. Saya kira itu yang pendapat dari saya. Ya, baik. Jadi untuk teman-teman seluruh gain yang ada di rumah masing-masing, jadi dengarkan ya kata Kepala BNNP, bahwasanya kita harus pintar-pintar memilih ya informasi yang ada di media sosial, karena informasi yang ada di media sosial itu apa ya, kadang orang meninggal pun langsung difoto, itu kan kalau kita lihat secara ini ciri-ciri, salah satu ciri khas dari kaum milenial ya. Jadi ya seperti apa ya, kalau istilah sekarang namanya pansos ya, pansos. Jadi ada apa langsung diupload gitu. Ya memang tidak bisa dihentikan, itu memang udah zamannya, eranya gitu. Cuma kita bagaimana nanti menyaring berita itu ya. Ini terkait ini ya, kita berbicara terkait nafsa nih Bapak. Untuk narkoba itu sendiri di kawasan Jawa Tengah, terkhusus di Kota Semarang, ini generasi kaum milenialnya itu gimana ya Bapak? Apakah mereka itu sekarang membantu saling, istilahnya itu bahu-membahu ke setiap individu, bahwasanya kita harus membentengi agar kita terhindar dari narkoba? Itu bagaimana Bapak di kawasan Kota Semarang ini khususnya? Ya, kembali lagi ke dunia digital tadi, atau teknologi berkembang, itu akan pasti membawa dampak yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif. Nah, yang bersifat positif itu kita bisa menyampaikan kampanye-kampanye kita anti narkotika, dampak dan bahayanya narkotika dengan cepat dan bisa diterima oleh kaum milenial, karena kaum milenial kemana-mana tidak lepas dari gadget. Nah itu. Nah tapi ada dampak buruknya, itu juga bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, jaringan-jaringan narkotika ini. Nah, dia menjualnya dengan menggunakan cara online. Nah itu dampak buruknya ya, dampak negatifnya. Banyak kasus-kasus yang kita tangani, kita ungkap, itu cara mendapatkannya melalui atau membelinya melalui media online. Ya, kemudian ada dikirim melalui kurir atau dikirim melalui ekspedisi. Tapi awal untuk transaksinya dia menggunakan media online. Nah itu pun bisa terungkap juga dari teman-teman yang mau peduli dengan lingkungan yang ada di masyarakat, di Semarang khususnya. Dia menginformasikan juga melalui gadget juga. Jadi gadget ini ada dampak positif dan ada dampak negatif. Itu. Ya. Ini saya mau lihat pandangan dari Mas Putrik nih terkait nafsa yang ada di lingkungan kampus itu bagaimana nih? Mengenal terkait edukasinya atau informasinya, cara mengatasinya itu bagaimana di kalangan mahasiswa itu sendiri? Oke, perihal di kampus ya, tentu sudah menjadi rahasia umum Pak Pur bahwasanya dan Mas Maulidi bahwasanya di kampus pun banyak sekali yang dalam tanda kutip itu merokok dalam kampus, dalam kampus. Padahal sudah ada aturan mengenai kawasan tanpa rokok, yaitu kampus kawasan tanpa rokok. Kalau bicara spesifik terkait rokok, karena saya rasa saya belum pernah menemukan bahwasanya ada yang minum miras di kampus, Pak. Jadi saya lebih spesifik ke rokok yang di kampus.
karena rokok kan memang sudah menjadi konsumsi masyarakat Indonesia ya pada umumnya itu. Padahal sudah banyak KTR tapi masih banyak yang merokok. Nah, dari hal itu tentu kita sebagai pemuda kita tidak bisa kemudian langsung memberantas, karena merokok itu sudah mengakar bahkan di kalangan anak-anak, tidak hanya pemuda tapi di kalangan anak-anak itu sudah mengakar. Bahkan ada banyak sekali regulasi yang mengatur hal itu tapi nyatanya memang tidak bisa. Makanya diperlukan satu langkah konkret antara pemerintah dan juga teman-teman mahasiswa terutama, sehingga bisa memerangi hal tersebut, minimal untuk mengurangi. Karena kemarin saya sempat baca Pak, di tahun 2020 data dari BPS itu rentang usia dari 15 tahun ke atas itu kurang lebih 27% itu perokok aktif. Tapi itu menurun Pak. Ya. Dari tahun 2018 sekitar 30%. Berarti kan di sini sudah mulai terlihat upaya-upaya untuk mulai menurunkan jumlah perokok aktif di Jawa Tengah khususnya gitu. Nah, kemudian terutama kita dalam kampus kalau bicara tentang pemuda, apa yang bisa kita lakukan dengan cara mengajak teman-teman untuk selalu berkegiatan yang positif. Karena kita organisasi, kita bisa ajak teman-teman untuk berorganisasi. Nah, mungkin sedikit juga gambaran bahwasanya kita bisa juga membuat komunitas yang walaupun mungkin itu bukan bertujuan untuk memerangi nafsa dan lain sebagainya, tapi setidaknya bisa menggiring teman-teman untuk melakukan kegiatan yang positif. Mungkin itu sih kalau di lingkup kampus ya caranya. Dan juga perlu adanya keteladanan dari pihak kampus, pimpinan kampus. Jadi sehingga mahasiswa maupun sivitas yang lainnya itu juga terasa, oh ya, pimpinan Univ aja nggak merokok, ya saya juga enggak. Dan juga kalau kita misalkan lebih jauh lagi, memeranginya tidak bisa langsung kita karena sudah melanggar. Jadi harus secara perlahan. Misalkan ada salah satu kampus, kita bicara salah satu kampus yang di dalam kampusnya itu ada sebuah kafe. Tentu itu juga masuk dalam KTR. Tetapi ketika di kafe, tentu pihak kampus tidak bisa melarang pengunjung untuk tidak merokok. Nah, mungkin secara pelan-pelan, bisa secara bertahap, yaitu coba alokasi misalkan smoking area di titik-titik tertentu sehingga tidak meluas. Nah, setelah itu sudah dilakukan, lalu kemudian bisa lebih lanjut lagi, tidak lanjuti kayak gitu. Jadi secara bertahap. Ya, baik. Ini terkait sekarang itu di Jawa Tengah atau khusus di Kota Semarang sedang ada ini ya, PPKM. Nah, untuk terkait ini biasanya untuk kawan-kawan mahasiswa itu mayoritas kan pada di rumah tuh. Nah, untuk itu apa ya, dari Masnya sendiri sebagai mahasiswa, bagaimana sih cara memerangi agar mahasiswa lainnya itu tidak terjerumus ke dalamnya, dalam artian itu tidak mengkonsumsi hal-hal yang dilarang oleh pemerintah dan oleh agama. Itu bagaimana? Oke, kalau kita bicara terkait pandemi, tentu teman-teman semua di rumah. Iya. Hampir sebagian besar di rumah masing-masing. Nah, yang paling berperan besar dalam hal ini tentunya keluarga. Maka dari itu perlu adanya edukasi terhadap orang tua maupun keluarga dari teman-teman mahasiswa maupun pelajar, sehingga bisa mengontrol anak-anaknya. Karena kalau misalkan bicara pandemi sekarang ini, tentu kita mungkin ya Mas Modi sebagai ketua UKM, saya sebagai ketua BEM tidak bisa mengontrol secara penuh anggota saya, karena semua kegiatan dilakukan secara online. Tapi yang bisa, upaya yang dilakukan adalah dengan cara selalu melakukan kegiatan positif walaupun itu online. Jadi tidak ada mungkin 1 minggu yang kosong tanpa adanya kegiatan yang positif. Nih, kita lanjut berbicara ke Bapak Kepala, ini bagaimana ya Pak dalam
menyikapi pemberantasan P4GN dalam kondisi PPKM pada saat ini? Bagaimana sih Bapak? Ya, di dalam kita menindaklanjutin amanat instruksi Presiden ya nomor 2 2020 tentang rencana aksi nasional P4GN, tentunya dengan kondisi PPKM ini tetap kita akan laksanakan tentunya melalui atau kita tetap memperdomani protokol kesehatan yang ada. Jadi pekerjaan perintah itu tetap jalan, tapi kita tidak lepas dengan protokol kesehatan, sehingga banyak kegiatan-kegiatan untuk kita melaksanakan sosialisasi atau rencana aksi nasional itu kita menggunakan sarana teknologi ya, dengan menggunakan webinar, kemudian Zoom meeting ya, maupun yang lain yang kita bisa sampaikan kepada masyarakat ya, untuk melaksanakan program-program itu sehingga yang diinginkan supaya masyarakat itu lebih tahan ya, tahan untuk tidak dekat dengan narkotika, itu insya Allah bisa tercapai ya. Walaupun pastilah dengan kondisi seperti ini semuanya tidak akan bisa mencapai 100% ya, tapi tetap kita akan berupaya untuk mengejar ke sana, sehingga kita juga berharap khususnya masyarakat yang ada di Jawa Tengah ini tidak lagi menggunakan, ya jangankan menggunakan, kita berupaya untuk tidak mendekati dengan berbagai program-program kita. Nah, tentunya kita juga berharap dari teman-teman mahasiswa ini juga ikut bisa membantu ya, sebagaimana peran dari mahasiswa itu kan ada 5 atau 4 itu. Peran mahasiswa itu kan sebagai agen perubahan ya, agent of change, kemudian sebagai guardian value ya, atau penjaga nilai-nilai, kemudian sebagai kontrol sosial, sebagai iron stock, sebagai penerus bangsa gitu. Nah, itu yang kita harapkan dari adik-adik mahasiswa ini gitu. Mari kita gali atau tingkatkan atau kita introspeksi diri 4 atau 5 peran daripada mahasiswa itu betul-betul dilaksanakan ya. Karena dimanapun kita berada, di dunia manapun, di negara manapun, pasti peran mahasiswa itu sangat penting ya. Ketika moral suatu negara sudah menyimpang, mahasiswa dituntut karena dia sebagai kekuatan moral ya, moral force ya. Itu sangat dibutuhkan itu. Nah, dalam kondisi Indonesia darurat narkotika, peran mahasiswa juga sangat dibutuhkan untuk merubah sebagai agen perubahan dari yang awalnya kita betul-betul darurat narkoba, dengan ikut cawe-cawenya mahasiswa ini bisa dirubah ya. Yang dulunya darurat menjadi bersih dari narkotika. Kemudian moral-moral atau nilai-nilai penjagaan sebagai tadi penjaga nilai ya, nilai-nilai luhur budaya kita yang gotong royong, agamis dan sebagainya itu. Dengan datangnya narkotika pasti kan menyimpang itu. Agama sudah melarang dia pakai narkotika, padahal agama sudah melarang tuh nggak boleh pakai, dia pakai. Berarti moral dia sudah menyimpang. Nah, mahasiswa itu berperan itu untuk menjaga nilai-nilai itu, nilai-nilai yang ada kayak gitu. Ya, itulah harapan kita terhadap mahasiswa, khususnya adik-adik, itu bisa membantu kita ya, dengan perannya itu tadi, 5 peran mahasiswa tadi. Itu harapan kita. Gitu. Ya, seharusnya itu dari masing-masing mahasiswa itu udah membentengi diri sendiri dulu ya Pak. Ya, bahwa semua diawali dari diri sendiri ya. Terus setelah itu kita dilanjutkan ke teman-teman kita atau ke keluarga kita, terus ke orang banyak baru. Nah itu juga kan kita sejalan ya bersama BNP, organisasi anti nafsa.
Akan tapi yang membedakan itu kami ruang lingkupnya masih di kawasan mahasiswa gitu Bapak. Iya, iya. Jadi nggak terlalu tahu menahu terkait dunia nyata di luar mahasiswa. Nah, untuk terkait ini kan masa-masa pandemi ya Pak. Kalau masa-masa pandemi ini, jadi BNN itu apa ya, dalam melakukan upaya-upaya atau tindakan itu upaya yang paling efektif pada saat pandemi saat ini itu bagaimana? Ya, dengan kondisi pandemi seperti ini, sebagaimana yang saya sampaikan dari awal tadi, kita akan lebih banyak memanfaatkan teknologi. Nah, sehingga di dalam kita melakukan semua kegiatan, kita gunakan teknologi yang kita miliki. Dalam pencegahan, ya kita memanfaatkan teknologi ini yang kita punya. Media sosial itu kita kita jadikan target ya, media sosial itu. Kemudian di bidang rehabilitasi, nah kalau rehabilitasi ini kita tetap ya melakukan perawatan secara konvensional, atau artinya orang itu tetap dihadirkan dan kita lakukan perawatan. Kemudian di bidang pemberantasan ya kita melakukan monitoring, melakukan penyelidikan dan sebagainya, itu menggunakan teknologi ya, itu yang diistilahkan di dalam pekerjaan kita dalam memerangi narkotika, itu yang namanya smart power approach. Jadi pendekatan kekuatan smart, yaitu memanfaatkan teknologi. Ini salah satu bentuk teknologi kita juga ya dalam menginformasikan terkait bahayanya narkoba dalam podcast pada hari ini juga ya. Ya, sama seperti ini kita juga mengkampanyekan ya, mengkampanye tentang bahaya narkotika, dampak terhadap narkotika, juga mengingatkan ke adik-adik mahasiswa tentang peran tadi itu. Ya, peran Indonesia sudah darurat narkoba, apa peran adik-adik mahasiswa ini untuk bisa membantu negara bebas dan bersih dari narkotika. Ya, kalau negara ini bebas, insya Allah masa depan anak-anak muda kita juga terjamin ya Pak? Iya, pasti ya. Apalagi 2035, 2040 itu betul-betul kita dapat bonus demografi. Nah, siapa yang mengisi bonus demografi ini nanti ya adik-adik mahasiswa ini. Nah, ketika adik-adik mahasiswa itu betul-betul sesuai dengan perannya, berarti kan dia dalam kondisi siap dan produktif, tidak kena narkotika. Bayangin, kalau kena 20% aja, itu sudah menjadi bencana demografi ke depannya, karena dia menjadi beban negara. Ya, pasti dia nggak siap, orang udah kena narkotika pasti nggak siap. Ya, badannya udah rusak, pola pikirnya sudah tidak normal sebagaimana orang yang tidak menggunakan narkotika. Ya, itu kan merusak itu kan, kalau narkotika itu merusak dirinya sendiri, merusak lingkungan, dan merusak keluarganya. Gitu. Kalau sudah dia betul-betul pecandu, wah itu lingkup keluarga sendiri sudah tak tentram ya, tak tenang, karena dia kecanduan, dia harus menyiapkan obat untuk dia yang dia gunakan itu. Nah, ketika nanti bonus demografi yang diisi oleh adik-adik mahasiswa ini betul-betul sehat, ya tidak terpapar apapun, baik yang berkaitan dengan narkotika, berkaitan dengan radikalisme, berkaitan dengan korupsi, ya, saya yakin bonus itu betul-betul tercapai dan Indonesia diramalkan bisa pada ranking keempat kekuatan ekonomi dunia. Ya, ini sekarang kita masih bicara pandemi ya. Ini saya mau tanya ke Mas Putri nih. Untuk pandemi ini kegiatan sehari-hari ngapain aja sih Mas selain kuliah atau organisasi atau lainnya? Oke, kalau untuk kegiatan lain nggak ada ya. Karena memang ini Pak, walaupun pandemi, kebetulan BEM universitas itu memang masih padat, walaupun memang beberapa kali offline, beberapa kali online. Terus kita juga tergabung dalam sebuah aliansi dari
memang cukup padat sehingga kegiatan lain nggak ada. Jadi memang lebih sibuk ke kampus untuk ngurusin organisasi, jadi untuk kegiatan yang lain memang sangat jarang, paling di rumah istirahat. Nah, kalau mungkin bicara terkait peran mahasiswa, sebenarnya banyak Mas yang mungkin bisa dilakukan oleh mahasiswa. Ya. Salah satunya kita membantu untuk mengkampanyekan ya, untuk campaign, karena ini salah satu cara yang bisa dibilang cukup efektif, terutama mahasiswa ini kan sangat melek dengan sosial media, sangat paham dengan teknologi media sosial. Tentu peran-peran ini yang harus dioptimalkan, sehingga maka dari itu perlu adanya juga sinergitas antara stakeholder dengan mahasiswa sehingga bisa memerangi narkoba maupun narkotika yang ada. Karena memang sudah cukup mengkhawatirkan, terutama anak-anak tidak hanya sebagai pengonsumsi tapi juga sekarang sebagai pengedar. Kan banyak di berita itu kan anak-anak seperti jadi kurir, sebagai kurir. Ini kan menjadi satu hal yang bahaya bagi generasi pemuda kita. Dan kita udah lama ya kita berbincang-bincang. Statement terakhir dari Bapak dan dari Mas Mudrik terkait untuk generasi milenial, harapan kedepannya itu harus bagaimana? Ya, untuk generasi milenial khususnya adik-adik mahasiswa, kami sangat berharap sekali untuk betul-betul bisa melaksanakan peran mahasiswa yang 5 peran tadi untuk bisa merubah khususnya Jawa Tengah untuk betul-betul bersih dari narkotika. Ya, jadi Jawa Tengah Jaya, ayo bareng-bareng merangi narkotika. Ini harapan saya. Gitu. Jadi Mas Mudrik. Oke, sedikit ya, menyambung juga dari Pak Pur. Kita konteksnya lingkup kampus dan kampus, karena kampus pun juga masih banyak yang merokok. Ya, kita upayakan untuk mengurangi hal itu. Pada dari itu mungkin setelah ini akan ada langkah konkret dari kita, terutama KM Rumah dan BEM, untuk kemudian bagaimana caranya mengkampanyekan minimal di tataran kampus, karena kita sangat sulit kalau misalkan kita bicara tataran kota maupun provinsi. Jadi kita bicara minimal tataran kampus untuk bagaimana kemudian berupaya untuk mengurangi jumlah perokok yang memang aktif di kampus. Dan harapannya semoga generasi muda, terutama yang semester angkatan bawah, walaupun di kondisi pandemi tetap diisi dengan hal yang positif, kegiatan-kegiatan positif, karena banyak sekali yang telah disediakan sarananya dari pemerintah maupun dari kampus sendiri terkait event, lomba-lomba dan sebagainya. Sehingga harapannya dapat meningkatkan kemampuan dan terhindar dari hal-hal yang memang negatif. Ya, itu masalah ini kita saling bersinergi ya antara mahasiswa dan BNNP. Dari saya itu sendiri menyadari juga terkait bahayanya narkoba. Kita harus perangi, kita tanamkan dulu di masing-masing diri kita sebelum kita terjun ke orang lain. Istilahnya itu kita membentengi diri sendiri dulu. Kalau misal kita punya mengedukasi ke lain, tapi diri kita sendiri itu masih kurang, nah itu sangat terjadi. Dan dari saya Muhammad Maulidi dari Unit Kegiatan Mahasiswa Gerakan Mahasiswa Anti Nafsa Universitas Muhammadiyah Semarang. Dari Bapak dari BNNP ada yel-yel terkait memerangi narkoba. War kontra Jatinegara lawan narkoba bareng-bareng. Dari saya terima kasih. Ya, Bapak terima kasih menyempatkan waktunya. Maulidi sama Mas siapa tadi? Mas Mudrik. Mas Mudrik. Aduh, salah. Terutama Pak Pur dan jajaran BNN. Ini pertama ya kita kunjungan ke sini sekaligus podcast bareng dengan Bapak.
Jadi saya undur diri pamit, sampai jumpa ke podcast-podcast berikutnya.